Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan Al-Quranul Karim dan dinul Islam, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam dan berkahmu senantiasa kau curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita diperintahkan senantiasa bersalawat kepada beliau. Allah dan Rasulnya, Allah dan malaikat-malaikatnya senantiasa menghaturkan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diperintahkan bagi orang-orang yang beriman agar mereka juga selalu bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd, kita akan mengkaji tentang apa temanya? Tak seperti yang kubayangkan. Itulah dunia. Allah memberikan sifat tentang kenikmatan dunia ini di beberapa ayat. Yang pertama di surat Ali Imran, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian, semuanya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian nanti akan mendapatkan imbalan yang sempurna pada hari kiamat. Soalnya kalau imbalan diberikan di dunia, imbalan itu habis. Karena dunianya fana. Kalau antum dikasih imbalan di dunia ini rumah karena sholat, antum dikasih imbalan, Masya Allah, mobil karena antum sholat, karena antum zakat, karena antum puasa, berapa lama antum akan pakai mobil itu? 60-70 tahun mati antum. Maka Allah katakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di dunia Allah balas, tapi Allah sempurnakan balasan buat kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Bukan dia masuk ke surga, tapi dia dimasukkan ke surga. Bukan dia menjauh dari api neraka, tapi dia dijauhkan dari api neraka. Siapa yang melakukan itu? Allah Jalla Jalaluh. Faqad faz. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang sukses. Ukuran kesuksesan itu adalah dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Lalu Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu. Tadi seperti judul kajian kita, tak seperti yang kubayangkan, tak seindah yang dihayalkan. Ghurur, itulah kehidupan dunia. Kemudian di surat Al-Hadid ayat 20, Allah mengatakan, i'lamu, kata Allah, ketahuilah. Kenapa Allah katakan ketahuilah? Karena ilmu inilah yang membuat kita tidak tertipu. Berapa banyak orang beli HP dipikirnya asli, sampai rumah KW. Berapa banyak orang beli mobil
Dia pikir mobil ini masih bagus dilihat dari luar, Masya Allah. Istilahnya masih gembreng, yang apa? Orang kalau mau beli mobil bekas di kaleng ya, ketok, Masya Allah kata dia. Sampai rumah, Masya Allah, 2-3 hari mesinnya mati. Karena dia nggak tahu. Dia hanya melihat dari luarnya. Dan kehidupan dunia ini, dari luarnya itu Masya Allah, sangat mempesona. Maka Allah katakan, i'lamu, ketahuilah kalian. Kalian ini ambil nih ilmunya. Annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Kehidupan dunia ini hanya la'ib, permainan. Walahmun, senda gurau. Makanya orang di dunia itu kalau lagi marah sama temennya, sampai kapan marahnya akan dibawa? Nggak lama, mati, selesai. Nggak ada yang abadi di dunia ini. Ya senda gurau aja. Lalu Allah katakan, wazina, perhiasan. Wa tafahurum bainakum. Allahu Akbar. Ini kehidupan dunia. Ketahuilah, dunia itu tempat berbangga-banggaan. Ente pakai mobil apa ente? Ana mobil ini tahun berapa? Tahun 2020. Insya Allah udah keluar ya, belum keluar cuma berbangga-bangga dengan yang dia miliki. Jam. Kadang-kala Anda melihat, Masya Allah, apa sih tujuannya orang pakai jam? Mengetahui waktu. Kenapa ada jam yang harganya 1 miliar? Apakah kalau dia pakai jam 1 miliar itu waktunya dia bisa tahu besok mau ngapain gitu? Nggak, tetap dia nggak tahu. Ada orang, wahana tafakhur, tempat berbangga-banggaan. Tujuannya sama orang punya jam. Kita beli jam harga 100 ribu sama jam harga 5 miliar. Tujuannya untuk tahu waktu. Tetap jam itu ada jarum jamnya. Nggak mungkin, wallahu a'lamnya, mungkin jam yang harga 1 miliar jarum jamnya 5. Gitu kan. Wallahu a'lam. Tafakhur. Hanya untuk berbangga-banggaan. Dulu merek pakaian itu di dalam. Kalau mau lihat merek, ente bajunya merek apa? Dibuka dulu. Lehernya tuh tahu. Sekarang mereknya di luar. Orang kalau mau tahu merek di tangan, di mana? Untuk apa? Hadza tafakhur. Untuk berbangga-banggaan. Wa takatsur fil amwali wal aulad. Takatsur. Banyak-banyakan harta dan anak. Subhanallah. Biaya hidup satu orang di dunia ini berapa sih? Anggap orang kaya butuh biaya hidup sampai mati, umpamanya 20 miliar. Terus kenapa dia nyimpan duit 250 miliar? Untuk banyak-banyakan aja. Fil amwali wal aulad, anak. Inti anaknya berapa? 3, Masya Allah, baru 3. Anak udah 12. Wahadhil hayat. Walaupun sekarang ada orang yang sedikit-sedikitan anak. Karena ada propaganda agar orang mengurangi kelahiran. Lalu Allah katakan, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Seperti air hujan. Ketika Allah turunkan air hujan itu akan membuat pertanian menjadi hijau, tumbuh-tumbuhan itu. Orang yang nanam ketika melihat pertaniannya, Masya Allah, dia tanam padi ya. Antum kalau lihat foto Bali, apa sawah yang terasiring, wallahu alam, terasiring namanya. Itu akan indah ketika hijau itu ya, hijau banget. Petani yang nanam sampai bingung, takjub. Dia dengan tumbuh-tumbuhan yang itu yang begitu menakjubkan. Tsumma yahiju fatarahu musfarran. Tapi yang hijau itu enggak lama. Dia akan menguning. Tsumma yakunu hutama. Kemudian akan menjadi barang yang dibuang. Antum lihat padi itu. Orang setelah tanam padi yang awalnya dia lihat hijau begitu menyenangkan, tapi setelah itu dikumpulin, dibakar sama dia. Mana kemarin yang hijau? Nggak ada. Wa fil akhirati
azabun syadid. Dan di akhirat itu ada azab yang pedih, yang keras. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di situ ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ridwan, ada karunia Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang karunia Allah ini. Ketika orang-orang sudah berada di surga, Allah menyuruh mereka, "Ya ahlal jannah, ya ahlal jannah, turiduna syai'an azidukum?" Wahai penghuni surga, wahai penghuni surga, kalian mau aku kasih sesuatu tambahan buat kalian? Apa kata penghuni surga? Ya Rabb, kata, apa lagi tambahan yang akan kau berikan kepada kami? Bukankah engkau telah memberikan kepada kami apa yang engkau tidak berikan kepada satupun dari makhlukmu? Bayangkan, di surga itu setiap orang merasa dia orang paling bahagia. Karena di surga tidak ada iri dan dengki. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum abada. Tambahan yang Allah berikan itu, aku turunkan kepada kalian keridhaanku. Aku tidak akan murka selama-lamanya kepada kalian. Itu di akhirat. Adapun dunia, kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia ini tidak lain hanya kenikmatan yang menipu. Apa aja kenikmatan dunia? Antum lihat, pekerjaan. Sebagian orang itu, Masya Allah, ingin bekerja, daftar dia, melamar, ingin dapat pekerjaan itu. Terus ketika dia dapat pekerjaan itu, ternyata pekerjaan itu jadi azab buat dia. Tidak seperti yang dia bayangkan. Dulu Ustaz, ketika anak masih kerja serabutan, kan ada orang yang kerjanya serabutan. Anak waktu kerja serabutan tuh Masya Allah, sholat subuh bisa di masjid Ustaz. Sekarang nih setelah kerjanya Masya Allah, anak pikir anak tambah dekat sama Allah, ternyata tambah jauh sama Allah SWT. Tidak seperti yang dia bayangkan, karena menipu kehidupan dunia ini. Dan berapa banyak orang yang diazab sama pekerjaannya. Diazab. Seharusnya dia menguasai pekerjaannya, ternyata pekerjaannya menguasai dia. Ada sohib di Jakarta, dia cerita, dia pemborong, dia kontraktor lah. Dia ngomong, Ustaz, anak setahun ini boleh dapat pekerjaan besar cuma 3. 3 itu udah cukup Ustaz. Ana pernah merasakan ketika punya 5 pekerjaan, ana diazab sama pekerjaan. Seharusnya dia bisa tidur nyenyak, nggak bisa tidur. Karena beban yang dia miliki banyak. Dan dia tahu dunia ini bakal dia tinggalkan. Kenapa dia membebani dirinya dengan hal-hal seperti itu? Dan itu kehidupan dunia. Nikah. Siapa yang nggak ingin nikah, jemaah? Orang menggebu-gebu untuk menikah. Dan dia sudah cari istri yang dalam bayangan dia bisa membuat hidupnya jadi tentram dan damai. Tapi setelah menikah, satu persatu keindahan istrinya menghilang. Begitu pula sang istri. Dia berpikir dengan menikah dengan fulan yang sering ke masjid, hidupnya akan bahagia. Tapi ternyata fulan adalah orang yang kasar dalam bermuamalah dengan istrinya. Kita nggak tahu. Semua orang hanya melihat dari luarnya. Ketika kita sudah terjun di dalam dunia pernikahan, ternyata pernikahan itu tanggung jawab yang besar. Bukan hanya enak-enakan orang menikah. Maka yang muda-muda yang mau kawin ini, ada sebagian ustadz yang Masya Allah, kalau dia ceramah itu dia memotivasi anak muda untuk kawin. Ada satu lagi yang memotivasi, ente kawin lagi ente.
Masa cuma satu istrinya? Masya Allah. Baik, nggak masalah. Tapi jangan antum membayangkan kawin itu enaknya doang. Berapa banyak orang yang kawin 2 akhirnya tidur di masjid. Masya Allah, itu demen banget pengajian soft pertama. Terus kata dia, iya Ustaz, kata dia, menghibur hati, kata dia. Gak bisa pula. Kadang-kadang dia bayangkan hanya enak-enak. Begitu pula anak. Orang kadang-kadang berpikir, ya Allah, anak belum punya anak Ustaz, kepingin punya anak. Nah, anak itu termasuk zinatul hayatid dunya. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu termasuk perhiasan dunia. Tapi jangan lupa, ada anak-anak yang jadi azab buat orang tuanya. Berapa banyak di antara kita yang berharap tidak punya anak tuh, yang namanya fulan. Karena dia selalu berurusan dengan kepolisian. Dari kecil anak itu dibiayain, setelah besar menyiksa orang tuanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang anak ini. Al-waladu majbanatun mabkhalatun majhalatun mahzana. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, anak nih sumber kekikiran. Orang jadi bakhil itu gara-gara anaknya. Fulan, ente Masya Allah dulu sebelum punya anak, ente suka sedekah ke masjid, kata dia. Iya Ustaz, sekarang kan anak harus berpikir masa depan anak-anak. Nah, anak tuh, sebelum ada anak, antum lihat orang-orang yang gak punya anak biasanya sedekahnya itu banyak. Bahkan dia wakafkan ini, dia wasiatkan ini, banyak. Karena gak punya anak. Ketika punya anak, sudah mulai berkurang tuh. Majbana, anak itu membuat orang jadi pengecut. Nggak lagi dia berpikir umpamanya jihad fi sabilillah. Apa kata dia? Wallah Ustaz, anak masih punya anak kecil. Anak lagi. Kemudian majhalah, membuat orang tua berpikir bodoh. Jadi kayaknya gimana orang tua ini? Sebagian orang tua mencuri gara-gara anak. Antum lihat, kadang-kala melihat ibu ya, yang dia berusaha untuk memberi susu anaknya dengan cara yang haram. Hilang akal sehat. Pernah ada cerita seorang mau lahiran istrinya. Dia bawa ke bidan dan dia tahu nggak punya biaya untuk lahiran anak. Apa kata dia? Ya udah mau gimana? Akhirnya dia melihat di depan tempat lahiran istrinya ada banyak motor. Ya kata dia, bismillah sudah. Mau apa lagi? Namanya dia bukan maling. Dia bukan maling. Dia cuma karena kepepet untuk anaknya yang mau lahir, ini dia mencuri. Dia dorong-dorong, dia hidupin, gak hidup-hidup motornya. Ya ketangkap sama orang, dipukulin sama orang. Ketika tanya, ente kenapa sampai mencuri, kata dia. Wallahi anak punya anak gak ada biayanya untuk lahir. Ya udah sama orang dibiayain. Tapi tadi gara-gara anak orang berbuat bodoh. Kadang-kala anak berpikir, kenapa sih orang-orang koruptor ya, yang koruptor itu sampai 900 miliar kadang-kadang. Mau dibuat apa sih? Mau dibuat apa sama dia? Kadang-kala tuntutan anaknya, kadang-kala tuntutan istrinya, buat dia nggak ada. Ada faktor anak itu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Mahzana, anak itu membuat orang tuanya sering khawatir dan sering sedih. Anaknya sakit sedikit, ya Allah jangan-jangan tipes, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Bawa ke dokter, pilek aja anaknya. Orang tuanya Masya Allah. Anaknya telat, lihat anaknya telat, nggak pulang. Masya Allah, kepikiran orang tuanya. Padahal anaknya lagi ngaji sama ustadznya. Sumber kesedihan anak. Dan ini dunia. Hadhihi dunia. Kalau kita lihat wanita, berapa banyak
Orang yang tergoda dengan wanita sehingga dia berbuat zina, na'udzubillah min dzalika. Tidak ada alasan seorang lelaki berzina, nggak ada alasan, nggak ada. Ketika Allah membuka pintu pernikahan luas-luas, bahkan Allah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, dan kau alasan berzina, Allah mengatakan kau nikahi dari wanita yang baik-baik 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanikum. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil maka 1. Tapi Allah buka. Dan wanita di dunia ini tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, tatkala kita mau menikahin dia, Masya Allah, masih singset, masih, ya ketika dia umur 20, 30 tahun mungkin ya. Tapi setelah itu dengan bertambahnya umur, akan berubah. Masa umur 50 tahun, 60 tahun, nih ternyata wanita yang dulu kau nikahin sudah kayak gini. Wahadhihi dunya, dan ini dunia. Maka Allah Jalla Jalla menjelaskan tentang wanita-wanita surga. Karena tidak bisa dipungkiri, fitnah terbesar lelaki itu adalah wanita. Ma taraktu fitnatan ashadda 'ala ar-rijali minan nisa. Hadza qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak meninggalkan fitnah, cobaan yang lebih dahsyat bagi kaum lelaki lebih dari wanita. Tapi ingat, wanita di dunia ini ya kayak gitu. Yang dia akan keriput, kulitnya akan berubah, akan bercak-bercak, badannya pun seperti itu. Adapun wanita yang Allah sediakan bagi engkau kalau engkau sabar nih di dunia, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Wanita-wanita surga itu seperti yakut. Yakut itu batu mulia. Wal marjan. Ada yang menyebutkan marjan itu lu'lu', ada yang menyebutkan marjan itu juga batu mulia. Jadi kulitnya itu Masya Allah. Di ayat lain Allah mengatakan ka'amthalil lu'lu'il maknun. Seperti mutiara kulitnya itu jamaah. Tidak seperti wanita dunia. Perempuan kalau sudah umur 40-50 tahun, dia berusaha untuk menjaga masa muda dia. Mulai krim-krim dia pakai. Makanya banyak salon-salon itu laris. Karena wanita berusaha untuk menjaga, nggak bisa. Akan datang waktunya engkau menjadi tua, dan itu yang ditakutkan. Adapun di surga akan dikatakan kepada penghuni surga, innalakum antashabbu abadan wala tahramu. Kalian akan muda terus, yang akan pernah tua. Dan kulitnya seperti lu'lu'. Subhanallah. Kalau di dunia, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita. Beliau mengatakan tentang orang-orang yang awal masuk surga. Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamar lailatul badr. Kelompok pertama yang masuk surga itu rupanya seperti rupanya rembulan pada malam purnama. Lebih indah mana jamaah manusia dengan rembulan? Jamaah, Anda kasih hadiah. Siapa yang mau jawab? Lebih indah mana? Kenapa kok manusia? Karena Nabi berindah. Nabi indah, lebih indah dari rembulan gitu. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Allah katakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia jangan wujudkan. Cuma rembulan ini simbol keindahan. Orang kalau ngomong sama istrinya, wahai istriku Masya Allah, engkau kayak rembulan, kata dia. Istrinya, aduh jangan bang, ana lihat rembulan itu bercak-bercak. Nah, kalau lihat rembulan itu sebenarnya ada bekas hitam-hitam lebam gitu, kayak gitu tuh. Tapi itu simbol keindahan. Maka orang yang pertama masuk surga itu seperti rembulan, cahayanya ya, begitu indahnya mereka itu.
Thumma alladhina yalunahum ka'asyaddi kaukabin durriyin fis sama' idha'atan. Kelompok yang kedua masuk seperti bintang yang paling terang di dunia, di langit itu. Cahayanya. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Hati mereka adalah seperti hati orang satu. La ikhtilafa bainahum wala tabaghud. Enggak ada percekcokan, enggak ada perselisihan, enggak ada kebencian. Dan itu kenikmatan kehidupan dunia. Antum di dunia akhirat itu, di surga Allah. Adapun di dunia kita akan ribut terus sama orang, enggak pernah selesai punya masalah. Siapa yang berhenti punya masalah? Di pekerjaan dia punya masalah, di kantor dia punya masalah, di rumah dia punya masalah, terus sama manusia. Di akhirat enggak ada. Lalu Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, li kulli imri'in minhum zaujatan. Setiap orang yang masuk surga punya dua istri. Minal huril ain, dari bidadari surga. Yura mukhu suqihinna min wara'il azmi wal lahm minal husn. Sumsumnya kelihatan dari balik daging dan tulangnya. Dari jernihnya kulitnya dia itu. Subhanallah. Beberapa waktu yang lalu banyak tersebar di broadcastan gambar ikan yang terlihat tulang dan sumsum. Subhanallah. Allah tunjukkan. Ibnul Jauzi menjelaskan ciptaan Allah di dunia ini untuk membuat kita rindu dengan surga sebenarnya. Tidak membuat kita berpikir dunia ini enggak. Di sini ada wanita, di sini ada buah-buahan, di sini ada berbagai macam ciptaan Allah. Itu ya Allah, gimana di surga nanti? Gimana di surga nanti? Itu yang seharusnya kita pikirkan. Wanita-wanita surga Allah katakan wa azwajun mutahharah. Istri-istri yang disucikan. Nggak ada datang bulan. Antum menikah, istrinya datang bulan, Allah datang bulan istri antum. Istrinya lahir Allah nifas, kata dia, Allah 40 hari kata dia. Jadi beban seperti itu dunia, hadhihi dunia. Di akhirat nggak ada. Bahkan wanita, nih kita bacakan hadis lagi. Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Law anna imra'atan min nisa'i ahli al-jannati tala'at ila al-ard." Andai kata satu wanita surga itu melongok ke dunia. Apa bahasanya? Nyungu jemaah. Apa nyungu itu? Ngintip ya. Oh, ngintip nggak kelihatan. Ini nengok gitu lah. Ke dunia, apa kata Rasulullah? Adha'at ma bainahuma. Timur barat ini terang jemaah. Malam itu dia kelihatan. Antum lihat rembulan aja udah bikin terang, tapi terang seperti apa? Tapi kalau perempuan surga itu melihat ke dunia terang timur dan barat ini. La adha'at ma bainahuma wala mala'at ma bainahuma rihan. Harumnya itu seluruh penduduk dunia akan mencium. Itu satu wanita penghuni surga. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Itu kerudung yang dipakai di atas kepalanya perempuan. Karena ada perempuan yang pakai di atasnya kerudungnya. Itu kerudungnya aja lebih baik dari dunia dan isi. Dari dunia dan isi. Dari rumah yang kita miliki. Dari pulau Bali yang dikatakan pulau yang sangat indah. Kerudungnya wanita surga lebih baik dari dunia dan isinya. Cuma kadang-kala kita nggak tertarik. Kita lebih tertarik dengan wanita-wanita yang memang itu ujian kita di dunia ini. Jabatan. Kadangkala orang berpikir kalau aku menjadi pejabat, aku akan hidup tentram. Setiap datang ada karpet merah, gitu kan, masya Allah. Dulu karpet merah itu jamaah sebuah kebanggaan. Sekarang antum sholat di masjid ini karpetnya merah. Nggak usah antum jauh-jauh menjadi pejabat karena kepingin karpet merah. Nah, sholli. Berapa banyak pejabat-pejabat yang akhirnya di akhir hidupnya stres. Ada istilahnya apa? Post power syndrome.
Setelah dia pasca berkuasa, dia dulu dihormatin orang, dia dulu dihargain orang. Setelah itu selesai. Dulu jadi presiden, setelah turun jadi presiden nggak kayak dulu lagi. Dulu jadi pangdam, panglima, setelah itu udah dia jadi orang biasa. Ada seorang jenderal ketika dia haji, dia cerita, Syafiq kata dia, ini bagus ini katanya. Orang yang di Mina satu tenda duduk bersama katanya, di sini nih kita terapi supaya nanti kalau sudah turun dari jabatan kita tidak sakit. Berapa banyak yang akhirnya stres, nunggu mati. Nunggu mati. Orang kalau sudah pensiun itu, sudah bapak mau ngapain? Ya mau ngapain? Nggak ada apa-apa sudah. Anak sudah kerja semuanya. Kemudian saya juga sudah punya harta. Ngapain sekarang? Nunggu mati. Wahadhi dunia. Dan itulah kehidupan dunia jemaah. Maka ketika orang berpikir jabatan itu membuat dia hidup bahagia, tidak selalu. Popularitas. Banyak orang yang berpikir kalau dia tenar, dia jadi orang yang bahagia. Artis-artis itu termasuk orang yang sengsara hidupnya. Tahu dari mana? Dari cerita-cerita mereka. Dari narkoba yang mereka pakai. Dari kehidupan malam yang mereka berusaha untuk menghilangkan kejenuhan mereka. Karena mereka serba takut hidupnya. Takut apa? Takut kelihatan jelek. Takut gak populer lagi. Dan dia tahu masa popularitas dia akan berhenti di satu titik nanti. Karena ada artis-artis baru yang muncul. Dia akan tergeser, terus akan jadi beban. Mau keluar, dia bingung. Harus di depan cermin ya, subhanallah. Kemarin ana di bandara. Ya, Allahu alam, dia kayaknya bukan artis sih. Lagi ngantri nih. Mau masuk pesawat, ngeluarkan, buka tasnya, ambil sisir. Sisiran di situ. Ana ngomong, ya Allah. Sisiran pas ngantri nih jamaah. Wallah, dia akhirnya tersiksa dengan penampilan dia jamaah. Karena dia takut kelihatan mungkin ada orang yang lebih cantik dari dia. Kelihatan orang. Dan seperti itu dunia ini. Engkau kaya, ada orang yang lebih kaya dari engkau. Engkau cantik, ada orang yang lebih cantik dari engkau. Apapun kondisimu, ada orang yang di atasmu. Karena inilah kehidupan dunia jamaah. Kemudian para jamaah yang tidak seperti yang kita bayangkan juga adalah tatkala kita meninggalkan dunia, bertobat menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak haram mencari dunia. Enggak. Silakan kau cari dunia. Tapi ingat, carilah dunia untuk akhirat. Kita ketahui bersama, dunia ini enggak ada nilainya. Buktinya apa dunia tidak ada nilainya? Buktinya orang mati enggak bawa dunianya. Kalau dunia itu bernilai, maka dia akan pesan sama anak-anaknya. Nah, nanti kalau abah mati, itu fulus abah tuh yang 5 miliar tolong ditaruh di kuburan. Abah mau bawa. Nggak ada orang tua ngomong kayak gitu, nggak ada. Karena dia tahu nggak ada artinya dunia ini. Carilah dunia, tafadhal. Tapi Allah katakan wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang Allah karuniakan kepadamu, itu akhirat. Tapi kau jangan lupa, kau hidup di dunia. Hidup di dunia butuh ongkos. Orang butuh ongkos, butuh biaya. Maka secukupnya kau ambil untuk biayamu, tapi sisanya kau untuk akhiratmu. Allah tuh kasih modal sama kita. Kadangkala nih, kita yang awalnya dulu mengejar dunia, akhirnya berubah jadi mengejar akhirat. Yang dulunya halal haram kita nggak urusin, sekarang kita mulai hati-hati. Mulai cari yang halal. Tapi banyak di antara kita yang merasakan, Ustadz, sejak anak tobat kok jadi susah hidup ini Ustadz. Nah, bayangan dia, kan Allah berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih dia jalan keluar dari segala problematika dia, dan Allah
akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ustaz, ana nih udah bertakwa, ana udah sholat. Dulu ana nggak sholat, duit ana banyak, Ustaz. Sekarang ana sholat berjamaah di masjid, Masya Allah, tambah susah. Terjadi. Dan seperti itu memang seharusnya. Terus bagaimana dengan janji Allah? Yang bertakwa Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan kasih. Kalau belum ada jalan keluar, berarti kau belum bertakwa. Udah, kau tinggal kencengin ketakwaan. Para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang beriman pertama kali kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kehidupan mereka ketika mereka beriman? Dibantai, bahkan dibunuh. Maka kalau antum setelah kenal sunnah, setelah kenal Islam yang benar, kemudian antum diolok-olok sama masyarakat, dikucilkan sama masyarakat, tenang. Kalau antum nggak dikucilkan dengan masyarakat, itu yang perlu ditanyakan. Karena Rasul SAW dikucilkan dengan masyarakat. Bahkan beliau diboikot dengan masyarakat. Beliau makan daun-daunan. 3 tahun ketika beliau diboikot di Syaib Abi Talib itu. Kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Wallahi kita makan daun-daun sampai keluar kotoran kita seperti kotoran binatang. Nggak ada yang dia makan. Ketika perang Khandaq, tahun ke-5 Hijriah terjadi perang Khandaq. Tahun kedua terjadi perang Badar. Tahun ketiga terjadi perang Uhud. Kehidupan umat Islam susah. Mus'ab bin Umair yang tewas di perang Uhud. Mus'ab bin Umair. Yang Rasul SAW menangis ketika melihat Mus'ab. Lagi di masjid ini, lagi duduk-duduk, ceritanya Ali bin Abi Thalib. Ali itu mau berangkat ke masjid, tapi dia lapar banget. Lapar, gak ada yang dimakan. Lalu dia lihat orang Yahudi lagi nimba air. Sama Ali dilihat dari jauh. Dipanggil sama orang Yahudi. Ya Arabi ta'al. Orang Arab sini ente. Ente mau? Tiap satu timba air, 1 butir kurma. Tiap satu timba air, 1 butir kurma. Kata Ali mau. Ditimba tuh sama Ali. Kemudian setelah cukup, kata Ali, sudah cukup, kata dia. Dia makan sama Ali. Lalu dia berangkat ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, Nabi lagi kumpul sama para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu melihat Mus'ab bin Umair datang dengan pakaian yang sudah tambalan bajunya Mus'ab bin Umair itu. Dengan wajah, ya wajahnya orang yang susah gimana lah. Nggak ada pakai krim, nggak ada pakai apa-apa. Rasul SAW menangis melihat hal itu. Susah kehidupan para sahabat Nabi. Ketika Mus'ab meninggal dunia, kafannya nggak cukup. Kainnya itu kalau ditarik ke kakinya, kepalanya kelihatan. Ditarik ke kepalanya, kakinya kelihatan. Mungkin antum berpikir, mana sahabat yang lain? Semuanya juga susah. Makanya di kakinya Mus'ab itu bukan dikasih kain, dikasih rumput. Namanya idhir. Karena kehidupan semua susah. Cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, subhanallah, dia cerita kadangkala sebagian di antara kita punya sarung aja. Dan sarung itu dibagi 2 sama temannya. Atasannya nggak ada, jemaah. Kalau kita lagi sujud, itu dipegangin kain sarungnya. Dan mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah merasa murka. Tidak pernah mengatakan, aku udah bertakwa atau udah ikut Rasul SAW, kenapa masih susah? Enggak. Karena mereka tahu dunia ini bakal ditinggalkan sama mereka. Tinggal lewat, sebentar lagi selesai kita ini. Tatkala perang Khandaq, 10.000 tentara menyerang kota Madinah. Kota Madinah dalam kondisi miskin, musim dingin. Dalam penggalian parit itu, para sahabat meletakkan kerikil di perut mereka. Antum tahu sabuk dulu itu, yang kayak stagen ya, sabuknya ibu-ibu itu, ditaruh kerikil di perutnya kemudian diikat. Supaya apa? Supaya tidak kena emah. Karena kalau nggak ada makanan itu kena emah, mereka tahan dengan itu. Rasulullah SAW dikatakan dua lapis dipakai sama Rasulullah SAW pada waktu. Susah banget. Musuh datang 10.000. Orang-orang Yahudi berkhianat dari dalam kota Madinah. Apa kata para sahabat?
Falamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Ketika orang-orang beriman melihat pasukan-pasukan musuh untuk datang menyerang kota Madinah, untuk menghabisi kota Madinah, apa kata para sahabat? Mereka mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasul. Mereka mengatakan, ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Dan benar yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Apa yang Allah janjikan? Sehingga mereka mengatakan ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Yang dijanjikan adalah yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira bisa masuk surga, padahal belum datang kepada kalian seperti yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kelaparan, mereka ditimpa penyakit, mereka diuji keimanannya, digoyangkan bumi ini untuk mereka, sehingga mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Maka orang-orang sahabat-sahabat Nabi ketika melihat pasukan itu, mereka beriman, hadza ma wa'adanallahu wa rasul. Ini janjinya Allah dan Rasul. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kondisi yang susah itu tidak membuat mereka kecuali bertambah beriman dan bertambah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun yang meninggalkan kemaksiatan, bertobat, meninggalkan segala yang haram, kemudian hidup kita susah, mudah-mudahan ini janji Allah dan Rasulnya. Dan memang kehidupan ini butuh pengorbanan, jamaah. Antum lihat, untuk gaji 5 juta, untuk gaji 10 juta, untuk fasilitas rumah, sebagian orang itu meninggalkan kampung halamannya. Sebagiannya merantau ke Denpasar, ke Bali. Sebagiannya merantau ke luar negeri. Apa sih yang kau cari? Ya sekedar rumah, Ustaz, kepingin punya rumah, itu. Bagaimana dengan rumah di surga? Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, labinatun min zahabin wa labinatun min fiddah. Batu batanya satu dari perak, satu dari emas. Berapa yang harus kau korbankan untuk mendapatkan itu? Berapa waktu yang harus kita korbankan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masya Allah, udah habis waktunya. Baik. Yang terakhir, hidup dunia ini memang ujian. Yang senang, yang susah. Kemarin ada yang bertanya kepada anak, dia mengatakan, Ustaz, anak mau tanya Ustaz, bagaimana orang yang ketika hidup di dunia ini dikasih penyakit sama Allah menaun, bertahun-tahun sakitnya. Dia yang sakit, kadangkala anaknya, kadangkala orang tuanya, sehingga membuat orang lain repot. Lalu anak ingatkan dia. Anak katakan, Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Jadi semuanya itu ujian. Jangan berpikir nih orang kaya nggak diuji. Banyak orang yang diuji dengan harta malah nggak lulus. Yang diuji dengan kesusahan dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya secara umum. Orang kalau dikasih harta, lama-lama tadi nggak ke masjid, lupa. Yang awalnya kepingin ke masjid, tapi ketika dikasih penyakit, subhanallah, tidak pernah lidahnya itu berhenti mengatakan, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, nggak pernah berhenti. Kenapa? Karena dia tahu, ya aku akan meninggal. Orang yang punya masa depan, kematian, insya Allah dia akan sabar menghadapi segalanya. Karena dia tahu dengan kematian semuanya selesai. Akhirnya anak bacakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dalam hadis riwayat Hakim, dan hadis ini sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Kalian manfaatkan
5 hal sebelum 5 hal itu datang. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum engkau tua. Yang muda nih, antum lihat yang tua-tua. Banyak yang tua-tua menyesal. Ya Allah, kenapa dulu aku nggak ke masjid? Maka yang muda-muda sebelum penyesalan itu tiba, manfaatkan sekarang. Wasihataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum kau sakit. Ada orang ketika sehat nggak pernah ke masjid. Ketika sakit, subhanallah, ini orang kecelakaan ya. Kemudian dia mungkin patah kakinya, nggak bisa ke masjid. Dia ngomong, ya Allah Ustaz, anak ini kalau kaki anak sehat ya, anak akan ke masjid. Tanyakan, ketika ente sehat kenapa ente nggak ke masjid? Sekarang nih ketika sakit orang berpikir, ya Allah kepingin ke masjid. Dan di antara karunia Allah, orang itu kalau sehat bisa Ana izin minum dulu, bismillah. Alhamdulillah. Orang itu kalau sehat biasa ke masjid, kalau sehat biasa sholat malam, kalau sehat biasa puasa sunnah, ketika dia sakit tetap pahala itu ditulis buat dia. Ini salah satu hikmah dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuktabu lil musafiri wal marid ma kana ya'malu sahihan muqiman. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan ditulis pahalanya buat orang yang sakit dan musafir, apa yang biasa dia amalkan ketika dia sehat dan muqim. Jadi kalau antum sudah tua renta, ya Allah Ustaz, ana dulu biasa puasa Daud, sekarang nggak bisa, jangan usah puasa sekarang. Pahala puasa Daud tetap dicatat sama malaikat. Kemudian wa ghinaka qabla fakri. Masa kayamu sebelum kau miskin. Banyak orang ketika kaya nggak sedekah, ketika miskin, ya Allah kepingin sedekah, anak kata dia. Katanya kalau sedekah 1 bisa diganti 10 sampai 700. Ente ketika fulusnya banyak kemana ente? Wa faraghaka qabla syughlik. Dan masa luangmu sebelum sibuk. Kita ini kalau masa luang kadang-kala Masya Allah tidur-tiduran, istirahat. Ingat, orang tidur itu seperti mati. Penduduk surga itu nggak tidur. Nggak tidur. Penghuni gua Kahfi, Ashabul Kahfi, berapa tahun tidur? 309 tahun. Bangun ditanya, ini berapa lama tidur? Ya mungkin setengah hari atau 1 hari. Subhanallah. Bayangkan jemaah, 309 tahun tidur seperti setengah hari atau 1 hari. Maka masa luangmu gunakan untuk yang bermanfaat. Wa hayataka qabla mautik. Dan hidupmu sebelum kematianmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melalui ujian-ujian ini dengan selamat insyaallah. Ada beberapa pertanyaan di sini. Nah, ada pertanyaan, apakah orang meninggal bunuh diri tidak wajib disolatkan? Orang yang mati bunuh diri tidak disolatkan oleh orang-orang alim. Jadi orang-orang yang memiliki kedudukan, dia jangan nyolatin. Untuk memberikan pelajaran buat dia dan buat yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolatin orang-orang yang melakukan seperti itu. Para sahabat juga dalam beberapa riwayat tidak mau mensolatin. Tapi dia muslim, bukan kafir jemaah. Tetap disolatin dia. Dia muslim. Cuma seperti Rasul SAW tidak mau mensolatin orang yang punya hutang. Bukan karena dia kafir. Enggak. Kita tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Enggak. Pembunuh pun, umpamanya pembunuh, lalu dia dihukum pancung, disolatin enggak? Disolatin. Tapi orang-orang yang soleh berusaha untuk tidak mensolatin, supaya orang kampung takut. Dan apakah ketentuan di atas berlaku juga kepada orang yang ahli maksiat, bid'ah dan lainnya? Nah, pelaku-pelaku dosa besar, seharusnya seorang itu kalau memang dia tidak mensolatin itu bisa memberikan efek jera kepada yang lainnya. Umpamanya di kampung orang yang nggak sholat, nggak pernah sholat ke masjid itu, kalau nggak salah di Baitul Ma'mur ya, ada ceritanya salah satu imam itu pernah ada orang yang meninggal dunia mau dibawa ke masjid. Kata pengurusnya, ini waktu hidup sholat di masjid enggak? Enggak, nggak perlu kita bawa ke masjid.
Kenapa kita capek-capek dia hidup nggak ke masjid, mati kita suruh gotong ke masjid? Iya kan jemaah? Ketika dia hidup dia tidak pernah sholat di masjid. Kenapa pas mati kita disuruh gotongin dia ke masjid? Itu seorang imam, sholatin di rumah aja. Kalau memang itu memberikan efek jerah, itu nggak ada masalah sebenarnya untuk memberikan efek jerah kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Tentang alam kubur. Isu pertama, setelah meninggal dunianya terpisah. Setelah meninggal dunianya terpisah, tidak dapat lagi mengetahui hal duniawi. Hanya doa dan amalan yang menemani. Isu kedua, orang tua bisa mengetahui kita ziarah, langkah kaki kita terdengar, benarkah? Subhanallah. Ini bahasnya isu. Antum dapat dari mana isunya? Taib. Alam gaib itu kita tidak bisa mengetahui kecuali lewat wahyu. Dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang ngomong gaib, ini ana dapat wangsit, kita nggak bisa terima. Hal yang gaib hanya Allah dan Rasulnya yang telah mendapatkan informasi dari Allah, menyampaikannya kepada umatnya. Alam kubur ini yang disebutkan ini dua-duanya benar. Dua isu ini benar. Iya. Ustaz, kok kayaknya nggak bertentangan. Kita beriman dengan dua-duanya. Dikatakan bahwasanya yang meninggal dunia itu ketika diangkat, idza wudi'atil janazatu ala aktafir rijal. Idza wudi'atil janaza ala al-aktaf wa hamalaha ar-rijal. Ketika jenazah itu ditaruh di na'ash itu, di tandu sana, kemudian dibawa oleh laki-laki, dia itu menjerit, dia melihat. In kana salihan, kalau dia orang yang soleh, dia akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Dia melihat itu. Wa in kana ghaira dzalik, tapi kalau dia tidak soleh, maka dia akan mengatakan ya wailaha aina yadhhabuna biha. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana jasadku itu, kata dia. Dia akan mengatakan, ya kita beriman. Kemudian ketika ditaruh di kuburan, dikubur, lalu orang-orang pergi, mereka mendengar Qur'ani alihim, mendengar suara langkah kaki mereka pulang. Ya kita percaya. Ya sampai situ kita percaya. Tapi antum jangan datang ke kuburan, bah, abah dengar ana bah. Hai. Ustaz, kan katanya di hadis dia dengar suaranya sandal. Masa ana ngomong nggak dengar? Ya udah, dia kita ucapkan salam, dia akan dengar seperti itu. Tapi tidak ada yang lain. Ada ritual di sana umpamanya, wallahu a'lam bishawab. Maka yang gaib ini kita beriman seperti yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tentang hal yang gaib itu. Ustaz, ana mau tanya. Satu, akhwat jika mau mendapatkan pahala sholat di masjid 20 derajat bagaimana? Sedangkan lebih diutamakan sholat di rumah. Apakah sama pahala sholat di rumah atau masjid untuk akhwat? Sholat di masjid pahalanya berapa? 27. Hitung-hitungan langkahnya akan ditulis. Pulang juga kayak gitu tuh. Bagaimana dengan akhwat ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi masjidi qaumiha. Salatnya seorang perempuan itu di rumahnya lebih baik daripada sholat dia di masjid kampungnya. Ini Nabi SAW bersabda di Madinah. Kan di Madinah itu ada beberapa masjid di kampung. Kayak ada masjid Quba, ya, ada masjid Bani Salim yang jadi masjid kiblaten tuh. Sebagian sholat di sana, tapi sebagian ingin sholat di masjid Nabawi. Di masjid Nabawi pahalanya berapa? 27 kali 1000. 1000 sekali sholat di sana. Kalau berjamaah tinggal ditambahkan. Maka para wanita ingin sholat di masjid Nabawi. Nabi mengatakan sholatnya dia di rumahnya lebih, sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada sholat dia di masjid kampungnya.
Wa salatuha fi masjidi qaumiha khairun min salatiha fi masjidi. Dan salatnya wanita di masjid kampungnya lebih baik daripada salat dia di masjidku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan salatnya wanita di rumah 27, bukan 27. Lebih baik dari 27. Kalau dia di masjid dapat berapa? 27 dia dapat. Kalau di rumah lebih dari itu. Makanya perempuan nggak perlu iri. Kadang kalau ada wanita yang iri sama suaminya, bang, ente enak banget kok bang, 27 terus, anak cuma dapat 1, gitu dia. Kadang seperti itu. Tapi wanita boleh sholat di masjid. Bahkan para suami haram hukumnya melarang istrinya ke masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Kalian jangan larang tuh hamba-hamba wanita Allah untuk ke rumah-rumah Allah. Engkau ngelarang istrimu ke masjid, ke pasar nggak dilarang. Ada suami, ente kok ke masjid? Kata dia, di rumah itu lebih afdol. Ada kalau suami kayak gitu, di rumah. Bang mau ke pasar, tafadhol. Ente ke pasar nggak apa-apa, ke masjid nggak boleh. Ke pasar tuh tempatnya setan, yang seharusnya dilarang. Udah, ente, engkau nggak perlu ke pasar, ana yang ke pasar. Masya Allah, itu suami yang baik. Baik, salat isya lebih baik di awal waktu atau akhir waktu untuk akhwat? Kalau dia bisa di akhir waktu, di akhir waktu. Tapi ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang tidur sebelum isya. Waktu isya itu yang rojih, pendapat yang rojih sampai pertengahan malam. Jangan orang tidur habis maghrib, nanti belum isya. Insya Allah nanti akhir waktu. Kapan? Subuh bangun. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang tidur sebelum isya dan melarang ngobrol setelah isya. Ngobrol ini bukan sekedar ngobrol ya, begadang lah setelah sholat isya. Sekarang begadangnya orang nggak ngobrol, nonton bola. Jam 3 malam jamaah. Masya Allah, di pinggir jalan. Sekarang kan nontonnya pada nonton apa? Nonton bareng gitu kan. Di pinggir jalan, subhanallah. Nggak ada sholat subuh bareng mereka. Subhanallah. Maka masalah akhwat seperti itu. Sholat tahajud jika tidak sempat tidur sebelumnya, apa afdal? Apa dapat diijabah juga doanya? Memang dianjurkan untuk tidur sebelum sholat malam. Supaya apa? Yang pertama supaya dia lebih seger ketika sholat, nggak ngantuk. Karena biasanya orang kalau nggak tidur dia ngomong, ana alhamdulillah Ustaz, ana nggak ngantuk. Iya, pas sholli ngantuk. Iya, setannya gitu. Ketika dia begadang dia nggak ngantuk, ana alhamdulillah. Ya Bismillah sudah. Ketika sholat, masya Allah dia baru sebentar, masya Allah. Kadang-kadang di Masjid Nabawi itu kalau lagi sholat tahajud malam 10 hari terakhir, banyak yang begadang nggak tidur. Maksudnya ngobrol ini macam-macam. Pas sholat, masya Allah jamaah, itu ada yang sujud nggak bangun-bangun jamaah. Iya, kadang-kala ada yang ruku sampai dorong yang di depannya itu jamaah. Maka disuruh tidur. Soalnya tidur itu tadi membuat orang semangat. Tapi kalau engkau memang nggak bisa tidur, ya sholat nggak masalah. Nggak masalah engkau sholat. Adapun masalah diijabahnya doa itu bukan karena faktor tidur atau tidak tidur, tapi di sepertiga malam akhir. Seorang satpam yang nggak tidur umpamanya dia jaga sepertiga malam akhir itu tetap waktu berdoa buat dia, memohon kepada Allah SWT. Mungkin ini pertanyaan terakhir jamaah. Nah, puasa Syawal dan puasa wajib mana yang diutamakan? Karena banyak pendapat. Karena wanita banyak terbatasnya. Suami, haid, tamu, masya Allah. Itu tuh wanita di dunia. Baik, bagaimana puasa Syawal yang hadisnya udah jelas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia puasa setahun. Puasa Ramadan plus 6 Syawal. Kalau Ramadannya belum selesai, apa dia dikatakan puasa Ramadan plus 6 Syawal? Enggak. Jadi kalau puasanya wanita ini umpamanya dia puasa 20 hari Ramadan, kemudian puasa Syawal 6 hari. Berapa hari dia puasa? 26 hari. Apakah sudah Ramadannya? Belum.
Maka kalau wallah ini pendapat ana bisa jadi salah. Setelah ana lihat pendapat-pendapat para ulama, tetap wanita itu harus menyelesaikan Ramadannya. Bagaimana Ustaz? Ketika dia bayar utang, selesai utangnya Syawalnya habis, nggak apa-apa. Setelah itu dia puasa. Kalau memang dia meninggalkan puasa Syawal itu karena alasan yang syar'i. Jadi bukan karena malas, tapi karena ada halangan. Kadang-kala dia safar, musafir boleh nggak puasa. Udah safar, mudik sampai Bali lagi, datang bulan. Mau gimana bayar dia? Setelah datang bulan dia bayar, setelah itu bayar Syawalnya habis, dia puasa 6 hari. Itu insya Allah pendapat yang ya ana lihat lebih bisa dipertanggungjawabkan. Intinya dia berpuasa selama 36 hari, kira-kira seperti itu. Sehingga seakan-akan berpuasa setahun, karena kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10. Jadi 10 kali 36 360. Wallahu a'lam bishawab ya. Memang kalau dikatakan banyak pendapat ulama, banyak. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.